Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di siang hari ini kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas soal The Power of One, Zoho One, dan sinergi tim lintas fungsi dalam memenangkan pasar. Bersama saya Remigius Septian, Regional Marketer di Zoho Indonesia, dan nanti kita juga akan ditemani oleh Pak MP Sumardi sebagai Pre-Sales Engineer Zoho Indonesia. Nah, di siang hari ini kita akan berfokus pada pengalaman pelanggan atau customer experience yang bisa kita atur di Zoho One. Nah, bicara soal customer experience itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang, mulai dari saat pertama seseorang berkontak dengan bisnis kita, kemudian melakukan transaksi, hingga menjadi customer loyal, dan bahkan jadi pembela merek kita. Mereka akan merekomendasikan, mereka akan ngomongin tentang brand kita, dan membawa orang lain untuk juga bertransaksi dengan bisnis kita. Itulah kenapa menjadi penting memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan sebaik-baiknya. Nah, bicara soal CX atau Customer Experience, tentu ada 4 hal penting, yaitu lead generation, lead capturing, lead nurturing, dan customer engagement. Keempat poin ini akan kita bahas di siang hari ini bersama Pak MP. Selama ini kebanyakan bisnis itu melakukan operasi sales dan marketing mereka, misalkan kayak ngumpulin data pelanggan, kirim email promosi, kirim newsletter, apalagi ya, mengelola sosial media, itu dari software yang berbeda-beda, sehingga setiap setiap pengguna itu harus punya banyak account untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, Zoho One hadir untuk menyediakan satu software bisnis yang lengkap, termasuk juga di dalamnya untuk operasional tadi yang saya sebut, operasional sales dan marketing, untuk ngirim email, untuk menyimpan data pelanggan, kirim penawaran, dan lain sebagainya. Nah, selain sales dan marketing, Zoho One juga merupakan satu rangkaian aplikasi dari 55 lebih aplikasi yang ada di Zoho One. Itu 55 aplikasi itu meliputi semua lini bisnis, dari yang biasa digunakan dari tim finance, sales dan marketing pastinya, keuangan, tim legal, tim HR, tim support, dan lain sebagainya. Kita punya lebih dari 55 aplikasi yang tersambung satu sama lain. Itulah kenapa memiliki satu software yang lengkap menjadi penting di era efisiensi dan yang penuh efektivitas seperti sekarang. Saya mau ambil contoh sebelum kita masuk ke lebih dalam. Saya mau ambil contoh salah satu isu yang belakangan ini marak diperbincangkan di kalangan bisnis, di sosial media terutama, yaitu pemilik bisnis ini mulai keberatan dan mereka mulai mencoba untuk meninggalkan marketplace karena beberapa masalah tentunya, kayak biaya transaksi yang makin banyak, persaingan makin ketat, sehingga nggak ada yang bisa menjadi nilai lebih selain harga yang lebih murah, dan itu tentu menjadi sesuatu yang tidak sehat untuk perkembangan bisnis kita. Kemudian juga peraturan marketplace yang semakin memberatkan merchant-nya, sehingga kemudian salah satu jalan keluarnya adalah pemilik bisnis harus mau tidak mau menyediakan satu platform sendiri untuk berjualan, bukan hanya berjualan sebetulnya, untuk menarik perhatian masyarakat pasarnya, tentunya mengkonversi mereka menjadi transaksi. Nah, itu tapi mereka juga punya tantangan karena marketplace sudah menyediakan pasar toh, sedangkan kalau di platform mereka sendiri, mereka harus mencari pengunjung, mereka harus merawat mereka,
mereka harus mengkonversi si pengunjung ini menjadi pelanggan dan lain sebagainya. Dan itu bukan sesuatu pekerjaan yang simple, apalagi kalau dilakukan dengan banyak software atau banyak aplikasi. Nah, bicara soal pengalaman pelanggan, tentu tidak lepas dari yang namanya customer life cycle. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti sudah paham juga ya, namanya customer. Untuk namanya customer life cycle ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari saat mereka pertama kali kontak dengan bisnis kita, mereka jadi leads, kemudian mereka sudah punya niat besar untuk menggunakan produk atau layanan kita, mereka ini menjadi prospek, kemudian melakukan transaksi, dan officially mereka jadi customer kita, dan pekerjaan kita tidak berhenti di situ, karena tentunya setelah mereka membeli, mereka menggunakan, kita harus memberikan after sales service yang baik dan merawat mereka untuk supaya mereka ke depan akan melakukan pembelian lagi, akan menggunakan barang, produk, atau jasa kita lagi. Ujung-ujungnya, goal besarnya adalah tentu customer lifetime value atau CLV yang lebih besar lagi. Apa sih CLV itu? Ya, gampangnya kita bisa mendatangkan uang dari satu pelanggan sebanyak-banyaknya. Itulah yang mau kita tuju dari satu pengalaman pelanggan, dari satu customer life cycle yang baik. Nah, bicara soal tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa tantangan pertama adalah menjaring leads, menjaring calon pelanggan. Nah, ibaratnya kalau saya ibaratkan sebuah bisnis konvensional yang punya toko, yang punya store gitu ya, gimana sih cara mendatangkan pengunjung? Tentu si toko harus didesain dengan baik, harus menarik. Nah, setelah pengunjung datang, kalau dalam bahasa digitalnya ya lead generation, kita generating the leads, kemudian biasanya kalau di toko kan kita dalami intensi mereka, lagi cari apa Pak, lagi butuh apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus merawat mereka. Nah, dalam dunia digital tentu mereka mencari dan menemukan bisnis kita, salah satunya yang paling besar tentu dengan bantuan Google, lewat pencarian di Google. Nah, data terkini menunjukkan bahwa setiap menit itu ada 3,8 juta pencarian. Nah, kalau dulu mungkin kita hanya mencari kayak sesuatu produk yang digital aja, yang mereka punya website dan lain sebagainya. Tapi belakangan pencariannya agak berubah, kemudian mereka mencari juga bisnis-bisnis yang ada di sekitar mereka. Contoh mudahnya gini, pasti Bapak Ibu juga pernah kan mencari, misalkan di Google kita ketik restoran, nah nanti yang keluar biasanya ada suggested search-nya, ada saran pencariannya, restoran terdekat, restoran di dekat sini, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya pertama banyak orang juga yang mencari hal serupa, dan Google juga membaca dan punya ide untuk menyarankan beberapa bisnis yang ada di sekitar Bapak Ibu. Makanya menjadi penting hadir di dunia digital, di platform digital agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Di dunia digital juga sebelum masyarakat melakukan pembelian, mereka tentu punya banyak pilihan. Misalkan mereka mau beli HP, mereka mempertimbangkan merek A, merek B, tipe apa, merek C, tipe apa, dan seterusnya. Sebelum mereka melakukan keputusan, yang hampir pasti mereka akan lakukan adalah mencari review. Cari di YouTube, cari di website review, cari di website
produknya sendiri dan lain sebagainya sampai mereka membuat keputusan. Itulah kenapa penting dalam lead generation, sebelum kita bicara soal SEO, sebelum kita bicara soal iklan di Google, iklan di Instagram, sebelum kita bicara soal bagaimana caranya mengirim email dan lain sebagainya, penting untuk hadir dulu. Buat apa kita mau bicara AIWO, tapi kalau kita nggak punya platform di digital, ya sama aja. Itulah penting, itulah kenapa Zoho One hadir dengan beberapa produk, 4 produknya, untuk membantu Bapak Ibu hadir di digital platform. Pertama, Zoho Sites. Ini gampangnya adalah pembuat website yang Bapak Ibu nggak perlu coding ini itu, nggak perlu bahasa program yang rumit-rumit, tinggal drag and drop jadi website sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian ada Zoho Commerce, pembuat toko online, dan Zoho Social untuk ini penting juga untuk mengelola akun media sosial, karena tentu semakin ke sini bahkan orang bukan hanya mencari ulasan di mesin mencari, bukan hanya cari ulasan di Google, tapi langsung di media sosial. Maka menjadi penting untuk mengelola media sosial Anda sebaik-baiknya. Dan terakhir, Zoho Survey. Ini untuk menampung pertanyaan, menampung tanggapan dari para pelanggan kita, bagaimana, apakah mereka puas, apa saran mereka, apa kritik mereka, dan lain sebagainya. Kita akan menyelami lebih dalam tentang keempat produk ini, tentu bersama Pak MP yang lebih paham, maka saya persilahkan Pak MP untuk memaparkan kira-kira untuk berbagi apa sih kemampuan, apa sih fitur-fitur dari keempat produk ini yang bisa membantu para penggunanya untuk tampil, untuk memamerkan produk mereka, brand mereka dengan lebih baik. Silakan Pak MP. Ya, terima kasih Mas Septi. Ya, benar sekali Mas Septi. Untuk di bagian lead generation, kita di bagian dari Zoho One, kita ada 4 aplikasi yang benar-benar dibuat untuk membantu bisnis Bapak Ibu semua ya. Di sini yang pertama adalah Zoho Sites, ya, untuk membuat website secara cepat dan bahkan bisa kita optimalisasikan untuk SEO-nya gitu ya, dan mudah digunakan, yang benar sekali dari Mas Septi katakan ya, tinggal drag and drop, bahkan bisa di custom sesuai dengan bisnis yang Bapak Ibu mau publish gitu ya. Dan bahkan di Zoho Site Bapak Ibu juga diberikan tools untuk bisa berkomunikasi ya, live chatting dengan pengunjung ya, dan juga lengkap dengan analitik trafficnya. Nah, kita akan lihat bersama kurang lebihnya Zoho Sites ya. Nah, ini tampilannya. Jadi ini untuk editornya seperti ini ya. Sekali lagi, ini tanpa background webmaster, ini juga Bapak Ibu bisa mengoperasikan Zoho Set, bisa membuat website secara cepat, bahkan kurang dari 5 menit gitu ya. Contoh di sini begitu hadir, begitu datang, bisa terlihat ya halaman-halaman yang bisa kita publish ke dalam website kita. Tentu di company profile, misalnya kita selain homepage, kita juga ada about us ya, tentang company, kemudian juga tentang kontak us, di mana pengunjung bisa menghubungi tim Bapak Ibu gitu ya. Kemudian juga bisa menjelaskan mengenai produk service. Nah, di Zoho Site kita sudah siapkan banyak template. Jadi Bapak Ibu bisa memilih template yang paling sesuai untuk bisnis Bapak Ibu. Oke, bagian dari Zoho Site juga kita hadir dengan tools untuk membuat form. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menggali lebih dalam terkait kebutuhan mereka gitu ya, bisa minta mereka untuk isi form ya. Di Zoho Site nanti secara cepat Bapak Ibu bisa membuat form, kemudian bisa di-embed ke halaman ya. Dan juga lengkap dengan konten analisisnya. Jadi ini yang terkait dengan CEO tadi ya, Bapak Ibu bisa masukkan keyword-keyword apa aja, sehingga begitu ada yang nyari di Google kayak tadi ya, 3,8 juta per menit. Wah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mencantumkan keyword yang paling sesuai untuk bisnis Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang cari misalnya sport, nanti otomatis website Bapak Ibu bisa menjadi top pencarian mereka, hasil pencariannya. Nah, ini akan terlihat semua di dashboard. Juga Bapak Ibu secara cepat bisa melihat
visitor yang datang ke website ya. Di sini bisa Bapak Ibu aktifkan yang baik itu daily visitor, maupun yang weekly, maupun yang monthly dan yearly. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di tanggal berapa atau bulan-bulan apa pengunjung banyak datang ke website company. Selain untuk membuat website, aplikasi kedua kita yang bagian dari Soho One, kita juga memiliki yang namanya Soho Commerce. Yang tadi disampaikan Mas Septi, saat ini banyak pemilik usaha yang sudah mau meninggalkan marketplace. Nah, ini ada salah satu alternatif ya. Di mana di Soho One kita berikan juga tools untuk Bapak Ibu secara cepat bisa membuat toko online ya. Nah, di toko online ini selain Bapak Ibu bisa memaparkan produk-produk dari perusahaan, juga lengkap dengan shopping chat hingga akhir ke checkout-nya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari Soho Commerce ya. Sini terlihat di bagian pertama akan terlihat dashboard, berapa banyak pengunjung yang datang, kemudian pun akan terlihat juga menu-menu seperti order. Kalau ada yang order itu akan masuk ke dalam modul order dan bisa kita siapkan untuk pengirimannya. Aplikasi yang ketiga, bagian dari leads generation, di sini juga ada yang namanya Soho Sosial. Di Soho Sosial, kita secara cepat bisa memanage akun-akun media sosial perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga lengkap dengan pemantauan kinerjanya, laporan, dan analisisnya. Tampilan Soho Sosial seperti ini, Bapak Ibu, bisa diintegrasikan lebih dari 10 channel sosial media. Contohnya ada Facebook, ada Twitter, ada Google My Business, kemudian ada juga misalnya YouTube, kemudian ada juga misalnya TikTok. Ini bisa semua kita integrasikan ke satu tools namanya Soho Sosial. Jadi Bapak Ibu kalau mau update konten, cukup memakai Soho Sosial. Begitu kita klik post button, dia akan ngepost ke semua akun sosial media Bapak Ibu. Jadi untuk mengelolanya cukup pakai Soho Sosial. Dan bahkan sini lengkap dengan analisisnya ya, seperti tadi berapa banyak follower baru, itu sangat cepat akan terlihat di depan. Nah, ini ada tools juga yang terakhir dari 4 aplikasi awal yang kita buka untuk sesi Soho One kali ini, yaitu Soho Survey. Di Soho Survey, kita secara cepat bisa membuat survei ataupun membuat kuesioner maupun polling online dan juga lengkap dengan analisisnya. Kita lihat ini tampilannya ya kurang lebih di sini Bapak Ibu bisa membuat misalnya untuk feedback form gitu ya. Jadi dengan Soho Survey nanti Bapak Ibu bisa drag and drop tipe-tipe pertanyaan apa aja. Ada yang berupa drop down menu ataupun parameter ataupun yang NPS bisa sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa merancang survei apa yang paling sesuai dan Bapak Ibu bisa langsung publish. Baik, mungkin itu sekilas terkait 4 aplikasi pertama kita. Silakan Mas Septi. Oke, baik Pak MP, terima kasih. Nah, mungkin itu masih di level dasar. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai keempat produk tadi, boleh silakan kirimkan alamat email Bapak Ibu, nanti tim kami akan menghubungi. Atau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait keempat produk tadi, bisa juga disampaikan di kolom Q&A. Nanti Pak MP akan mencoba membantu menjawabnya. Nah, setelah tadi kita hadir di dunia di digital, di internet, lewat media sosial, toko online, lewat website, sekarang saatnya baru kita membuat platform kita itu semenarik mungkin, dan supaya banyak pengunjung yang hadir. Balik lagi kalau tadi saya ibaratkan sebuah toko, tentu desainnya harus baik, kemudian harus mungkin ada tampilan-tampilan promonya apa sih segala macam. Kita akan begitu juga di digital, di dunia digital, kita juga harus mengoptimasikan apa yang sudah kita punya tadi. Kita akan menyelami lebih dalam apa sih yang kita punya di Zoho One. Salah satunya adalah PetSense. Kalau dari saya sih gampangnya PetSense ini kita bisa, dengan PetSense ini kita bisa tahu orang tuh kalau misalkan Bapak Ibu punya satu website, orang tuh lebih suka kontennya yang mana sih, yang di bagian apa sih, bukan hanya
bukan hanya page yang dikunjungi, kalau itu memang itu mudah aja ya kita nge-tracknya. Tapi dalam satu page itu bagian-bagian mana sih yang paling suka, yang orang tuh paling suka, yang orang tuh berhenti lebih lama, menarik perhatian mereka, itu bisa diketahui di platform Zoho PageSense. Secara teknis seperti apa? Silakan Pak MP. Baik, betul sekali Mas Septi. Di Zoho One kita juga ada aplikasi untuk membantu kita melakukan optimalisasi ya, terutama misalnya di website kita ataupun di commerce kita ya. Nah, di sini adalah hadir PageSense ya, yang bisa kita embed ke existing website dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, di PageSense kita juga ada fitur untuk A/B testingnya. Contoh kita mungkin ada beberapa desain website gitu ya. Kita mau lihat nih mana yang paling banyak pengunjungnya gitu ya. Sehingga kita akan milih website desain tersebut dan kita akan publish gitu ya. Ini bisa kita lakukan di A/B testing bagian dari Zoho PageSense. Ya, kemudian di PageSense kita juga bisa melihat heat map ya. Nah, ini yang tadi terlihat ya. Di bagian-bagian mana sih pengunjung itu paling banyak mengklik gitu ya, atau mengalihkan kursornya ke sana gitu ya. Ini terlihat di screen, contoh yang warna merah itu adalah yang paling banyak diklik oleh pengunjung gitu. Sehingga dari desain website kita bisa langsung lihat, oh kalau desainnya seperti ini, oh ada widget yang ditaruh di sebelah sana, ini banyak pengunjung yang menyukainya. Sehingga kita bisa sesuaikan. Jadi secara cepat website kita bisa kita lebih optimalkan ya untuk lebih menarik banyak pengunjung yang datang gitu ya. Nah, tentunya juga di PageSense kita juga bisa lengkapi dengan sign up form ya. Ada formnya juga, dan sini pun hadir dengan analisisnya. Jadi kita bisa tahu nih berapa banyak visitor, berapa banyak yang isi form kita. Ya, ini akan terlihat semua. Bahkan secara perbandingan dari hari ke hari kita bisa lihat trafficnya ya, itu yang mana yang paling tinggi, tanggal mana yang paling banyak visitornya. Ya. Dan kita juga ada aplikasi lain untuk menunjang engagement-nya. Ini akan saya perkenalkan Zoho Search IQ. Ini bagian dari Zoho One juga ya. Search IQ adalah salah satu produk unggulan kita ya. Di mana di Search IQ fiturnya sangat banyak ya. Mulai dari live chatting, kemudian juga ada chatbotnya, juga ada instant messaging, sampai scoring dan visitor trackingnya. Akan kita lihat secara cepat tampilan dari Zoho Search IQ. Awal kita bisa melihat seperti ini ya, ini adalah contoh pengunjung yang saat ini datang ke website kita ya. Kita bisa lihat contoh di sini ada satu pengunjung dari negara mana, itu akan ke tracking di Search IQ. Kemudian bahkan kalau Bapak Ibu lihat ada lingkaran-lingkaran seperti ini dari yang luar sampai dalam gitu ya. Misalnya dalam hari ini ya, kalau kita lihat misalnya ada lebih dari 200 pengunjung gitu ya. Tentu kita akan prioritaskan mana pengunjung yang harus kita engage terlebih dahulu. Nah, itu akan kita prioritaskan dari lingkaran yang paling dalam. Itu artinya apa? Yang paling dalam itu yang paling lama. Pengunjung itu sudah lama membuka website kita. Yang lingkaran luar itu antara 1 sampai 3 menit ya. Setelah 3 menit dia akan masuk ke lingkaran kedua. Setelah 6 menit dia masuk lagi ke dalam lingkaran darat. Seperti ini. Ini untuk membantu, mempermudah, memprioritaskan customer atau visitor mana yang harus kita engage terlebih dahulu. Kemudian di Search IQ pun kita ada feature live chatting seperti ini ya. Jadi kalau ada pengunjung yang bertanya, secara cepat akan direspon oleh agent, oleh tim Bapak Ibu gitu ya. Dan bahkan selain human, kita juga akan dilengkapi dengan yang namanya chatbot. Ini robot. Tentu kalau robot ini 24 jam non-stop ya, bisa kita aktifkan. Bahkan di robot ini kita juga bekali dengan Q&A-nya gitu ya. Dan bisa kita bekali juga dengan AI-nya. Jadi kalau ada yang bertanya pertanyaan ini, nanti si robot akan secara pintar bisa menjawab sesuai dengan artikel Q&A yang sudah kita berikan. Nah, bagian terakhir dari Search IQ kita juga bisa melakukan yang namanya lead scoring ya. Di lead scoring ini kita bisa tentukan nih, misalnya kalau ada engagement, misalnya ada visitor yang mengupload data ya, dia kan
biasanya kita tanya siapa namanya, dia isi nama, kemudian dia isi email address, ini kita akan kasih skor tertentu ya. Atau kalau dia reply message kita, um, live chat kita, ini juga akan kita dapat skor. Kita akan berikan skor. Sehingga secara otomatis kita bisa lihat nih, visitor ini skornya berapa. Ini juga misalnya menjadi prioritas untuk agent pada saat dia melakukan engagement. Dia bisa memilih dari visitor yang skornya paling tinggi. Ya, mungkin ini ada beberapa aplikasi lainnya. Saya kembalikan ke Mas Septi. Oke, baik. Terima kasih Pak MP. Nah, setelah tadi itu beragam usaha kita untuk menjaring pengunjung, untuk nyari crowd istilahnya, atau untuk nyari leads. Nah, sekarang sampailah kita pada yang lebih serius nih. Mungkin kalau pengunjung datang kan belum tentu mereka punya niat untuk membeli kan. Ada yang cuma lihat-lihat aja, ada yang ya, sebetulnya nggak niat, tapi kalau ada promo ya boleh. Ada yang memang datang untuk mencari sesuatu. Nah, di tahap selanjutnya yang lebih dalam kita masuk ke lead capturing. Kalau kembali ke saya ibaratkan toko offline, biasanya kalau sudah ada pengunjung, si salesnya akan tanya tuh, ada yang bisa dibantu, ada mau lagi cari apa, lagi butuh apa, dan semacamnya gitu kan, pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, kalau misalkan si pengunjung, enggak, cuma lihat-lihat dan mereka kemudian pergi, ya itu berarti hanya cuman sekedar mampir aja gitu. Nah, kalau kalau mereka sudah ada niat kan pasti, oh iya saya lagi cari handphone yang seperti ini, atau yang dengan budget segini. Nah, itu kita sudah masuk ke data awal. Intensi mereka apa? Oh, mereka sedang cari. Oh, mereka sudah tahu maunya apa. Nah, kemudian ada mereka Bapak Ibu biasanya bakal ngumpulin juga kalau di digital, kita akan kumpulkan data mereka, nama lengkap, alamat pengiriman, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diperoleh dari Zoho Forms dan Zoho Backstage. Selanjutnya, setelah mereka jadi pelanggan, mereka sudah terkonversi, tentu kita harus rawat supaya mereka nggak pergi kan, supaya mereka melakukan pembelian ulang. Nah, itu bisa kita lakukan lewat Zoho Marketing Automation. Setelah itu, masuklah mereka ke sales pipeline. Ini sebetulnya untuk mereka yang sudah ada niat tapi nggak beli-beli nih. Mereka biasanya kalau di industri B2B misalkan seperti konsultan agensi iklan, misalkan agensi iklan, oh ada calon klien nih, mereka sudah punya niat tapi mereka lagi pertimbangin atau lagi compare dengan kompetitor Bapak Ibu. Nah, biasanya mereka sudah masuk hot leads kategorinya, mereka memang punya niat nih akan beli. Nah, itu tinggal si marketing akan menyerahkan data itu dalam tanda kutip ke tim sales. Tim sales itu yang bakal prospek terus sampai akhirnya terkonversi menjadi klien atau menjadi customer kita. Itu bisa dilakukan lewat Zoho Booking dan Zoho CRM pastinya. Kemampuannya seperti apa? Tentu Pak MP yang lebih legit untuk menjelaskan semuanya ini. Silakan Pak MP. Ya, terima kasih Mas Septi. Ya, setelah tadi kita lihat mengenai lead capturing ya, sekarang kita akan masuk ke lead capturing ya. Di sini di Zoho One kita ada dua aplikasi untuk membantu mengcapture, untuk membantu menggali lebih dalam siapa sih lead tersebut ya. Yang pertama kita memiliki yang namanya Zoho Forms. Secara cepat Bapak Ibu bisa membuat forms ya tanpa background pemrograman. Ini secara cepat tinggal drag and drop juga ya. Di form ini nanti Bapak Ibu secara cepat bisa tinggal ambil feed mana aja yang kita minta mereka isi. Contoh ada feed nama, feed nomor handphone mungkin, email, kemudian alamat gitu ya. Itu secara cepat bisa kita lakukan di Zoho Form. Sehingga jika ada pengunjung yang sudah tertarik dengan servis kita bisa minta mereka isi form. Jadi kita bisa tahu lebih detail
siapa mereka, gitu ya. Ini tampilan dari Soho Forms, Bapak Ibu. Ini terlihat beberapa form yang pernah saya buat sebelumnya ya. Di sini juga akan terlihat mungkin dari form dari draft awal, desain, kita minta approval, mana yang sudah akhirnya publish, mana yang sudah ada pengunjung yang isi, ini akan terlihat semua di list form ini. Atau di sini saya bikin form untuk student detail, misalnya seperti itu ya, kita mau menggali lebih dalam mengenai informasi student kita ya, atau siswa yang mendaftar untuk kursus online, misalnya seperti itu ya. Dan di Soho Form kita juga secara cepat bisa menambahkan user-user yang bisa terlibat secara aktif untuk mengolah data-data tersebut. Bisa kita tampilkan dengan role yang berbeda. Contoh ada super admin, ada admin gitu ya. Sehingga nanti kita bisa kasih batasan-batasan terhadap user tersebut. Kemudian kita masuk ke aplikasi kedua bagian dari capturing, yaitu Soho Backstage. So Backstage ini benar-benar tools yang dibuat untuk mengelola events ya, events management. Kemudian di events tersebut tentu kita juga akan mengelola siapa pengunjung yang sudah register. Bahkan di So Backstage kita juga bisa melakukan yang namanya ticketing. Jadi kita bisa menjual tiket ke pengunjung. Nah ini akan kita lihat bersama tampilan dari Soho Backstage. Soho sendiri memakai Soho Backstage ya. Untuk event-event kami seperti kemarin event tahunan kami Soho Lakes, kemudian juga ada Zouk, ya. Selalu kita menggunakan Soho Backstage. Mulai dari perencanaan events, kemudian sampai dengan lokasi event, sampai dengan siapa aja pembicaranya, agendanya apa aja, itu bisa kita tampilkan semua di Soho Backstage. Ini contoh beberapa event yang pernah kita buat, kemudian kalau saya klik salah satu event, saya bisa tahu nih, berapa pengunjung yang datang ke event tersebut. Bahkan kita bisa breakdown berdasarkan demografiknya. Mereka berasal dari kota mana, gitu ya. Dan bahkan dari event-event tersebut kita bisa lihat secara summary, berapa events yang online, berapa yang hybrid, berapa yang on location. Seperti itu. Kita hadir dengan data yang lengkap. Nah, untuk di salah satu event kita bahkan bisa breakdown lebih detail ya terkait statistik event tersebut, mulai dari berapa banyak yang tiket yang terjual ya. Untuk tiket sendiri kita bisa bikin tiering yang berbeda. Mungkin ada early bird tickets, harganya lebih murah, dapat diskon, ataupun untuk tiket yang corporate booking dan lain sebagainya. Termasuk di sini kalau terjadi request atau ada workbook dan lain sebagainya, kita bisa manage di dalam Backstage. Nah, tentu untuk mengadakan events, Bapak Ibu juga perlu landing page ya. Landing page, nah di mana di Soho Backstage kita juga lengkapi ya. Jadi mulai dari setting awal untuk landing page kita, mau tampilkan logonya, mau tampilkan event thumbnailnya, vcom-nya, itu bisa secara cepat disetting di Soho Backstage. Tahap berikutnya setelah kita capturing, tentu kita bisa melakukan yang namanya lead nurturing ya. Kita harus rawat ya mereka yang sudah pernah ikut events kita, mereka yang sudah isi form, itu harus kita rawat. Nah, di Soho One kita ada satu aplikasi untuk merawat mereka, namanya Soho Marketing Automation. Di Soho Marketing Automation fiturnya sangat lengkap, mulai dari lead generation, manajemen konteks, pembuatan lead journey, sampai dengan scoring leads, marketing planner, sampai dengan analisis. Kita akan coba lihat secara cepat. Di marketing automation, kita bisa breakdown juga leads kita ya. Ini ada beberapa stage, ada beberapa tahapan, mulai dari leads mentah gitu ya, leads mereka yang baru tertarik gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa manage lagi, mana yang sudah marketing ready, mana yang MQL gitu ya, marketing qualified leads, mana yang bisa kita jadikan sebagai SQL ya, sales qualified leads. Ini yang akan kita hands over ke tim sales. Itu nanti bisa kita segmentasi mereka ya. Tentunya ini lengkap dengan proses otomasinya. Jadi nanti secara otomatis
leads ini akan berpindah ke stage berikutnya. Triggernya apa? Nah, ini yang bisa kita buat di dalam marketing automation. Termasuk salah satunya ada memakai journey. Jadi di marketing automation nanti Bapak Ibu bisa membuat follow up journey gitu ya. Contoh Bapak Ibu kirimin email misalnya ucapan selamat datang, terima kasih sudah berkunjung ke website kami gitu ya. Dari email tersebut mungkin ada pengunjung yang membuka email tersebut. Kemudian kita kirimin lagi follow up email berikutnya. Tentu nggak immediately, misalnya kita kasih waktu H+3, kita kirimin lagi email berikutnya. Ataupun kalau dia tidak buka email pertama kita kirimin lagi email notifikasi. Jadi di marketing automation kita bisa membuat journey follow up seperti itu ya. Contoh ada H+3, H+5, H+7 seperti itu. Sehingga kita harapkan benar-benar leads kita itu secara otomasi mendapatkan engagement follow up-nya. Bagian terakhir di bagian nurturing kita juga ada yang namanya sales pipeline ya. Nah, untuk sales pipeline ini tentu ada 2 aplikasi yang untuk membantu di situ. Yang pertama adalah Soho Bookings, yang kedua Soho CRM. Kita akan lihat satu persatu secara cepat. Soho Bookings ini ada aplikasi untuk melakukan pesanan jadwal ya. Kemudian juga untuk lengkap dengan domain hostingnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau Bapak Ibu mau whitelist itu memakai domain perusahaan Bapak Ibu, bisa sekali di Soho Bookings. Jadi begitu dia klik link ini, yang tampil adalah domain dari perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga lengkap dengan notifikasi dan juga dengan laporan. Kita akan lihat bersama tampilan dari Soho Bookings. Ini ada video singkat. Di sini yang pertama domainnya, di sini secara cepatnya Bapak Ibu bisa masukkan domain perusahaan Bapak Ibu. Jadi nggak akan tampil soho.com, tapi akan tampil nama perusahaan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya juga secara cepat kita bisa mengatur staff kita ya. Misalnya ini si Kevin, kita bisa tahu nih, si Kevin ini berapa sibuknya. Kita akan lihat di kalendernya. Ini sesuai dengan yang sudah dibook oleh masing-masing visitor terhadap Kevin. Jadinya di Soho Booking kita bisa ada beberapa parameter ya. Yang pertama tentu kita akan mengarahkan mereka bisa memilih service apa. Di service itu nanti ada staff-staff yang terlibat ya. Jadi kalau dia pilih service A misalnya, nanti ada staff A dan B. Kalau dia pilih service B, mungkin ada lagi ada staff Wati, staff excellent di sana ya. Jadi kita bisa tempatkan staff tertentu di masing-masing service. Kemudian tentunya ada waktunya dan juga ada dan menitnya, berapa lamanya. Sehingga secara cepat nanti kita bisa lihat nih. Ini adalah cara kita menambahkan service-service yang ada di perusahaan kita, gitu ya. Misalnya kita ada perusahaan handphone, mungkin kita ada satu untuk melakukan misalnya untuk menampilkan garansi dari handphone tersebut. Kemudian juga ada untuk yang purna jual, layanan purna jual service, gitu ya. Dan ada service lainnya, gitu ya. Itu bisa kita berikan sebagai bagian service yang berbeda. Sehingga pada saat mereka melakukan booking, mereka bisa memilih service yang terkait. Dan di masing-masing service kita bisa tempatkan staff-staffnya. Ini yang tadi ya, mungkin ada staff 1, staff 2, ini bisa kita taruh di situ. Sehingga pada saat mereka booking, mereka juga bisa langsung memilih staff tersebut. Ya. Oke, kita akan masuk ke aplikasi kedua dari pipeline, yaitu Soho CRM. Saya ini udah nggak asing Bapak Ibu, Soho CRM, karena ini salah produk unggulan kami dan kita juga sudah melakukan banyak webinar terkait Soho CRM ya. Nah, di Soho CRM tentu customer kita tempatkan sebagai sentrik ya, sebagai sentral ya. Ini dari pusatnya ada customer kita. Kita lihat bagian bawah, di sini ada piramid bawah ya. Kita mulai dari marketing yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Untuk marketing ini ada banyak aplikasi dari bagian dari Sohoan seperti Soho Sites, Soho Commerce ya. Itu ada semua di bagian marketing. Kemudian begitu marketing sudah mencetak banyak leads ya, itu akan kita berikan ke tahap berikutnya yaitu tim sales ya. Tim sales melakukan follow up terhadap
leads yang sudah tertarik dengan service kita. Nah, untuk tim sales itu juga lengkap dengan berbagai macam aplikasi ya, Soho Phone, Soho Sales IQ, Soho Backstage ya. Dan kemudian bagian atas tentu ini bagian operasional, termasuk bagian finance kita ya. Di situ ada Soho Books. Sedangkan bagian piramid yang di atas ini juga sama, dimulai dari marketing, melakukan Soho campaign, marketing automation ya. Kemudian masuk berikutnya adalah after sales-nya. Kita ada ticketing management kita untuk customer service. Kita ada namanya Soho Desk. Nah, di Soho CRM ini akan kerekod semua. Jadi aktivitas yang ada dari masing-masing aplikasi itu akan masuk semua ke dalam Soho CRM. Nah, ini akan kita lihat bagaimana tampilan Soho CRM di sini. Bapak Ibu akan lihat di sini mulai dari leads management, contact management, account management, opportunity management. Nah, ini ada modul-modul dasar yang ada di dalam Soho CRM. Begitu login ke CRM akan mendarat di apa namanya home atau beranda. Tentu di sini secara cepat kita bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di perusahaan kita. Contoh dari berapa banyaknya opportunity, berapa banyak revenue untuk bulan ini misalnya. Kemudian dari pipeline, dari opportunity itu udah masuk ke tahapan apa aja. Kita bisa lihat secara cepat di beranda ini atau di home. Bahkan sampai dengan pencapaian target kita. Kita akan terlihat dari barometer seperti itu ya. Tentunya dashboard ini nggak hanya gambar, nggak hanya angka, itu bisa di-clickable ya. Nah, ini tampilan dari leads management di Soho CRM. Kita secara cepat bisa mengetahui nama-nama leads ya, kemudian email mereka, detail lainnya ya, termasuk adalah sumber dari leads tersebut. Kalau terlihat di kolom keempat itu ada sumbernya. Jadi di Soho CRM kita bisa integrasi dengan banyak sumber, termasuk email, WhatsApp, kemudian sosial media seperti Facebook, ya itu bisa secara otomatis ke-record, ke-tagging ke dalam leads management kita. Jadi kita bisa tahu nih, sumber mana yang paling banyak mencetak leads. Ya, nanti akan bisa kita tampilkan di depan. Nah, sedangkan untuk di opportunity management atau opti management ya, ini juga bisa kita manage multiple pipelines. Di mana di masing-masing pipeline, Bapak Ibu bisa tentukan tahapan-tahapannya gitu ya. Contoh tahapan ada qualification, juga ada tahapan analisis, tahapan value propositioning misalnya ya. Nah, ini secara cepat kalau ada satu opportunity, kita tinggal drag and drop aja untuk merubah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Ini terlihat model Kanban ya, jadi secara cepat kita bisa tahu nih, di tahapan ini ada berapa opportunity, berapa expected revenue-nya, itu terlihat semua secara summary ya. Dan tentunya Soho CRM juga hadir dengan standar reports ya. Ada lebih dari 100 report yang sudah kita berikan untuk user di Soho CRM. Nah, report-report ini sudah kita kelompokkan. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri, ini ada kelompok-kelompok reports yang ada di Soho CRM. Contoh kita ada leads report, ada opportunity reports, juga ada email report, quotation reports gitu ya. Nah, semua report yang ada di Soho CRM nanti Bapak Ibu secara cepat bisa ekspor ke format Excel, PDF, sama CSV. Saya rasa ini cukup standar ya, format-format yang biasanya kita ingin ekspor. Aplikasi berikutnya silakan Mas. Baik, Pak MP. Nah, itu sudah lebih dalam dari yang pertama tadi. Jangan lupa Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih teknis atau sesuai dengan konteks keperluan kebutuhan Bapak Ibu di tempat bekerja atau di bisnis Bapak Ibu, bisa kirimkan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti akan dijawab oleh rekan-rekan di Zoho Indonesia. Nah, selanjutnya setelah semuanya dijelaskan, saatnya ini kita ke customer engagement, karena bagaimanapun setelah leads itu menjadi customer tentu dan harus dirawat, tentu kita harus memanage komunikasi dengan mereka, memanage hubungan dengan mereka. Salah satunya adalah dengan Zoho Campaigns yang bisa saya jelaskan di sini. Sebetulnya Zoho Campaigns ini mirip-mirip dengan Zoho Marketing Automation. Ada fitur manajemen kontak, template email, dan pengelolaan email campaign. Biasanya misalkan Bapak Ibu mau ada program promo 17-an, nih dekat-dekat 17 Agustusan. Bapak Ibu bisa menawarkan promo tersebut lewat email
ke pelanggan maupun ke calon pelanggan Anda semua. Nah, seperti apa tampilannya? Mungkin ini tampilan sederhananya dan mungkin Pak MP bisa menjelaskan lebih dalam, Pak MP. Ya, terima kasih Mas Septia. Ini terlihat ya Bapak Ibu pada saat dimulai dari membuat konten dari campaign tersebut ya. Di sini di Zoho Campaign Bapak Ibu diberikan tools untuk secara mudah membuat konten dari campaign ya. Terlihat di sebelah kiri ini ada elemen-elemen atau tipe-tipe yang bisa kita masukkan ke dalam konten seperti ada tipe teks, gambar, kemudian ada widget dan lain sebagainya ya. Itu Bapak Ibu tinggal drag and drop aja gitu ya. Contoh di sini saya udah buat konten terkait dengan welcoming gitu ya, ada logo perusahaan, ada gambarnya. Ini contoh adalah restoran misalnya, kita bisa masukkan gambar-gambar yang menarik, kemudian juga ada konten promonya di bawah ya. Termasuk misalnya ada kalau mereka mau mengetahui lebih lanjut, mereka bisa klik link ke sosial media kita gitu ya. Ini secara cepat kita bisa buat di Soho Campaign. Nah, tentunya di Soho Campaign kita juga bisa melakukan mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari approval terhadap konten yang mau kita publish gitu ya. Nanti manajer bisa approve dulu sebelum kita publish ya. Kemudian juga dibuat misalnya kapan campaign ini akan berjalan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini bisa kita manage semua di campaign detail kita gitu ya. Termasuk targetnya ya, target audiensnya siapa aja. Ini akan bisa kita cantumkan. Nah, di Soho Campaign kita secara cepat begitu udah di-approve ya, kita bisa langsung publish ya. Jadi Soho Campaign ini untuk kita broadcast ya, broadcast email ya. Nah, kita bisa broadcast kemana aja, tentu disesuaikan dengan kontennya ya. Misalnya di sini kita bisa membuat kontak list yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya ini ada konten untuk 17 Agustusan ya. Mungkin ini untuk toko kita yang ada di Jakarta, maka kita bisa melakukan segmentasi, kita kirim ini ke seluruh list kontak yang ada di wilayah Jakarta. Ya, jadi kita bisa melakukan segmentasi list siapa aja yang mau kita kirimin atau yang mau kita broadcast. Nah, tentu hadir juga dengan report dan dashboard. Nanti kita bisa langsung tahu nih berapa efektifnya campaign kita. Kita bisa lihat berapa banyak yang ngeklik, berapa banyak yang kasih feedback, ya, berapa banyak isi form. Itu akan terlihat semua di dashboard kita. Oke, saya masuk ke bagian kedua, yaitu untuk customer support. Tentu kalau sales-nya sudah terjadi, dia sudah menjadi customer kita, tentu kita juga butuh aplikasi untuk menunjang after sales-nya. Nah, kita ada sini ada customer support-nya. Di Soho One, kita ada aplikasi namanya Soho Desk. Ini untuk ticketing management kita. Untuk memanage semua tiket-tiket keluhan ataupun komplain ataupun pertanyaan, ya, kita bisa masukkan semua ke dalam Soho Desk. Termasuk kita bisa melihat produktivitas dari agent kita, ya. Nah, ini ada tampilan dashboard untuk Soho Desk. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa lihat secara cepat berapa banyak tiket yang masuk, apa status tiketnya, berapa tiket yang masih open, berapa yang masih open tapi udah overdue ya. Jadi di Soho Desk kita juga bisa membuat SLA-nya ya. Jadi kita harapkan agent bisa langsung soft tiket itu dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan. Sini pun kita secara cepat bisa melihat sumber-sumber tiketnya. Nah, ini terlihat ya, ini contoh list tiket. Ini terlihat nomor tiketnya, kemudian ini subjek tiketnya, siapa yang submit tiket ini nama customernya ya. Kemudian yang sebelah kiri ini ada ikon kecil itu menunjukkan sumber tiketnya. Jadi kita juga bisa membuat tiket dari sosial media, dari email, dari telepon masuk ya, termasuk dari Instagram itu secara cepat. Bahkan ada proses otomasinya Bapak Ibu. Jadi contoh ada yang kasih DM di Facebook gitu ya. Dia kasih salah satu keyword misalnya, saya mau tanya gitu. Itu otomatis akan tergenerate menjadi tiket di Sohobox. Jadi jika ada keyword tertentu, itu bisa men-trigger pembentukan tiket. Nah, di Zohodesk kita juga lengkap dengan live chattingnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lempar pertanyaan ya, agent bisa secara cepat
menjawab melalui fitur live chatting. Kemudian dari sini pun nanti agent bisa memilih jika ada bubble chat yang mau di-convert menjadi tiket. Ya, seperti itu. Dan salah satunya adalah kita juga memiliki fitur untuk merecord aktivitas. Ya. Aktivitas di Zoho Desk ini bisa banyak. Bisa ada meeting, bisa ada panggilan telepon, tugas, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan terorganisir ya. Berikutnya, bagian dari Zoho Desk, kita juga bisa terintegrasi dengan beberapa instant messaging tools, termasuk tentu yang paling favorit di Indonesia adalah WhatsApp ya. Selain WhatsApp, Zoho Desk juga bisa terintegrasi dengan instant messaging lainnya seperti Telegram, Line, WeChat, Instagram, bahkan sampai ke Facebook Messenger. Karena Zoho Desk ini global, di beberapa negara mungkin Telegram sangat favorit di sana ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan informasi, tentu kita dapat transaksi, kita dapat requirement mereka apa, termasuk yang tadi tiket-tiketnya, dan sekarang kita akan bisa mengolah data-data tersebut. Tentu di masing-masing aplikasi di Zoho One, seperti aplikasi CRM, sudah lengkap dengan dashboard dan analytics. Ya. Tetapi di Zoho One kita juga berikan satu tools yang sangat powerful untuk mengolah data. Namanya Zoho Analytics. Apa sih kelebihan Zoho Analytics ini? Dia bisa menggabungkan laporan-laporan dari berbagai macam aplikasi. Contoh kita mau gabungkan laporan Zoho CRM dengan laporan Zoho Desk dengan laporan Zoho Books, itu kan lintas aplikasi ya. Nah, kita bisa memakai yang namanya Zoho Analytics. Ya, di sini lengkap dengan analisa datanya, ada dashboardnya, dan juga dengan report yang bisa kita customize. Ini contoh penampilan dari Zoho Analytics ya. Di sini contoh kita mau menampilkan sales performance ya. Contoh di sini akan terlihat nih untuk misalnya untuk minggu ini berapa banyak atau untuk quarter ini berapa banyak sih sales kita yang terjadi dibandingkan dengan quarter sebelumnya. Juga terlihat sini revenue yang tergenerate ya dibandingkan dengan quarter sebelumnya. Nah, ini secara cepat bisa kita kombinasikan ke dalam Zoho Analytics. Dan bahkan untuk Zoho Analytics sendiri, ini tipe-tipe grafiknya itu bisa kita pilih yang paling sesuai. Misalnya kita ada yang seperti speedometer ini ya untuk melihat pencapaian target kita, ataupun yang berupa bar chart, ataupun yang berupa pipeline-nya. Ini sangat cepat kita tinggal pilih aja gitu, yang mana yang sesuai. Tinggal drag and drop juga untuk memasukkan ke dashboard. Nah, ini ada contoh misalnya pipeline berdasarkan amount dan juga berdasarkan stage-nya ya. Di sini secara cepat kita bisa tahu nih mana sih opportunity atau pipeline yang paling besar ya. Kemudian stage-nya udah sampai mana. Ini terlihat berdasarkan warna. Ini terlihat yang paling besar adalah qualification, dan ini adalah amount-nya. Tentu di Zoho Dashboard ini bisa kita clickable ya, kalau kita mau tahu nih, ini berasal dari pipeline mana aja, kita tinggal double klik. Ya baik, itu demikian terkait beberapa aplikasi yang ada di Zoho One. Saya kembalikan ke Mas Sekti, silakan Mas. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah ketahui bersama, jadi untuk membantu sebuah bisnis memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik end to end dengan lengkap, itu Zoho One sudah menyediakan beragam aplikasi dan softwarenya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu kelebihan utama dari Zoho One adalah integrasinya. Tentu bukan hanya integrasi dengan, tadi di awal saya sudah sebutkan, dengan lebih dari 55 aplikasi bisnis lintas departemen, tapi juga dengan aplikasi di luar Zoho. Misalkan, untuk accounting, kita maunya pakai aplikasi yang sudah existing aja, yang saat ini kita pakai, karena kalau harus pindah, wah itu rumit sekali. Nah, Zoho One memungkinkan untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Untuk lebih lengkapnya,
Bapak Ibu bisa mempelajari aplikasi Zoho One mana saja yang saling terhubung, bisa diintegrasikan dengan apa aja, dengan memindai dengan scan QR ini. Silahkan, tentunya tenang aja, ini bukan link ke page untuk scam, tidak akan ada data Bapak Ibu yang kami minta, bahkan kami juga tidak mendapatkan cookies dari behavior Bapak Ibu di website kami. Karena salah satu komitmen Zoho adalah kami tidak menggunakan data Bapak Ibu, data pengguna kami, bahkan data pengunjung website kami untuk dijadikan untuk dijual ke pihak ketiga, untuk dijadikan bahan algoritma iklan di produk lain selain produk Zoho. Jadi kami jamin keamanan data, privacy data dari Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau mau pelajari lebih lanjut bisa scan QR ini. Nah, tadi Pak MP sudah menjelaskan banyak hal. Tujuannya adalah sebetulnya di hari ini, di era sekarang ini, tentu goal untuk mengkonversi calon pelanggan menjadi pelanggan dengan berjualan saja, mengkonversi penjualan saja tidak cukup, tapi juga bagaimana bisnis kita itu harus punya dampak positif pada siklus hidup pelanggan secara keseluruhan, mulai dari saat mereka kontak pertama sampai mereka melakukan pembelian, mereka memberikan ulasan yang baik, mereka merekomendasikan bisnis kita ke rekan, ke keluarga, dan ke sebanyak-banyaknya orang. Itulah yang ingin Zoho One bantu untuk memberikan pengalaman menyeluruh kepada pelanggan Bapak Ibu semua. Salah satu success stories yang ada di Indonesia dari mana sih? Salah satu pengguna di Indonesia, pengguna Zoho One di Indonesia adalah Lux House. Ini adalah salah satu pemain retail yang mengkhususkan diri untuk menjual barang-barang mewah. Nah, Lux House ini sudah membuktikan sendiri bahwa Zoho One itu dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan atau customer experience end to end. Dari saat pertama seseorang kontak sampai dia bisa memberikan rekomendasi ke orang lain. Semuanya diatur di satu platform bernama Zoho One. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu juga di acara-acara Zoho lainnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.